شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, wala natruku hudura al-jama'ati, dan kami tidak meninggalkan sholat jamaah, wa sholatuha ma'a barri hadhil ummati wa fajiriha lazimun, dan menegakkan sholat berjamaah bersama pemimpin yang baik atau pemimpin yang fajir, pelaku dosa dan maksiat, lazimun, sebuah keharusan. Maka minal bid'ati bari'an, selama pemimpin itu berlepas diri dari kebid'ahan. Fa ini btada'a dhalalan fala sholata khalfahu. Akan tetapi kalau pemimpin itu membuat bid'ah yang menyimpang, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin au jairin wal hajju. Demikian juga berjihad bersama imam yang adil, yang baik, atau imam yang zalim. Demikian juga ibadah haji. Di dalam poin ini Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita beribadah bersama pemimpin. Kita beribadah atau kita menegakkan syiar-syiar Islam bersama pemimpin kita. Walaupun pemimpin kita itu zalim, atau pemimpin kita itu fajir, atau bahkan pemimpin kita termasuk ahlul bidah, maka kita menampakkan syiar agama kita bersama mereka. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menjaga persatuan, karena persatuan adalah pondasi penting di dalam agama kita, sehingga jangan sampai Islam secara zahir kelihatan berpecah belah, bercerai-berai. Maka dalam syiar-syiar agama yang besar, maka Ahlussunnah bergabung dengan pemimpin mereka, walaupun pemimpin mereka adalah pemimpin yang zalim atau yang ahlul bidah. Dan di sini beliau menyebutkan ada 3 ibadah yang besar, di mana kita menjalankan ibadah itu bersama pemimpin kita. Tidak boleh kita mengadakan sesama kelompok kita saja, tetapi dalam ibadah yang besar ini kita harus beribadah dan kita tegakkan bersama pemimpin kita. Yang pertama, sholat berjamaah yang besar. Jamaahnya seperti sholat Jumat, sholat Id. Maka sholat Jumat dan sholat Id harus bersama pemimpin. Kemudian yang kedua, jihad. Kita berjihad juga harus bersama pemimpin. Tidak boleh kita berjihad dengan bendera kita sendiri, kelompok kita, ormas kita, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, ibadah haji. Ibadah haji juga kita harus bersama pemimpin. Maka dalam 3 ibadah besar ini, 3 ibadah besar, sholat Jumat dan sholat Id, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jihad. Kemudian yang ketiga, haji. 3 ibadah besar ini harus kita jalankan bersama pemimpin. Kenapa? Karena ibadah ini merupakan syiar agama kita. Ini merupakan syiar agama kita. Tidak boleh dalam ibadah yang besar ini kaum muslimin bercerai-berai. Terus siapa yang bisa menyatukan kaum muslimin? Ya pemimpin.
pemerintah, kalau kita presiden, atau kalau di negara kerajaan ya berarti raja. Itu yang bisa menyatukan kaum muslimin di sebuah negara. Kalau seandainya masyarakat mereka berjalan dengan ormasnya masing-masing, atau dengan partainya, atau dengan golongannya, atau dengan yayasannya, maka dalam syiar agama yang besar ini akan terjadi perceraian. Sehingga dalam tiga masalah ini Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersama pemimpin. Pertanyaan terus, bagaimana kalau pemimpin kita zalim? Bagaimana kalau pemimpin kita zalim? Maka persatuan harus kita kedepankan daripada kezaliman penguasa. Walaupun kita tidak ridho dengan kezaliman mereka, zalim ya zalim, hatta penguasa yang berbuat. Namanya kezaliman, namanya dosa ya dosa, namanya bid'ah ya bid'ah. Karena itu semuanya perkara yang mungkar, siapapun yang mengamalkan. Yang mengamalkan masyarakat, atau yang mengamalkan pemimpin, atau yang mengamalkan golongan kita, jamaah kita, atau musuh kita, tetap itu semuanya tidak baik. Kita tidak boleh ridho terhadap kezaliman. Kita tidak boleh ridho terhadap kemaksiatan. Demikian juga bid'ah. Cuma bukan berarti kita harus bercerai-berai. Bukan berarti kita itu harus membuat sendiri ibadah-ibadah yang besar seperti di sholat Jumat, jihad, kemudian juga ibadah haji. Maka dalam ibadah-ibadah yang besar ini kita harus bersama mereka. Supaya apa? Supaya kalimat Islam itu menjadi satu kalimat. Supaya Islam itu menjadi satu kata. Maka persatuan Islam itu mahal sekali. Allah Ta'ala sering ingatkan kita akan nikmatnya persatuan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah dan jangan bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idz kuntum a'daan. Ingat karunia Allah kepada kalian ketika dulu kalian bercerai-berai. Kalian dulu bercerai-berai. Setelah itu Allah menyatukan kalian dan Allah menyelamatkan kalian dari api atau jurang neraka jahanam. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian dengan karunia Allah itu akhirnya kalian menjadi saling bersaudara. Sehingga persatuan harus lebih kita kedepankan daripada perbedaan antara kita dengan mereka. Memang antara sunnah dan bid'ah itu beda. Antara ibadah dan maksiat itu beda. Kita yang berjuang untuk mengamalkan sunnah, jelas kita itu beda dengan bid'ah. Kita beda. Kita berjuang untuk menghindarkan diri dari dosa dan maksiat, jelas kita beda dengan orang-orang yang berjatuhan dalam dosa dan maksiat. Kita beda. Tapi bukan berarti perbedaan ini mengorbankan persatuan kita dalam syiar-syiar yang besar. Dalam syiar-syiar agama yang besar, kita terkadang harus bersatu dengan mereka. Terkadang kita itu harus menyatu dengan mereka, bergabung dengan mereka, walaupun kita itu tetap beda. Antara sunnah dengan bid'ah beda, nggak bisa disatukan. Yaitu tidak bisa antara sunnah dan bid'ah disatukan, tapi persatuan Islam itu bisa disatukan. Oleh itu dalam ibadah-ibadah yang besar seperti ini, maka kita itu bersama pemimpin. Di sini belum menyebutkan tentang pemimpin yang bisa kita jadikan sebagai patokan dalam persatuan. Jadi kita bersatu dalam sholat Jumat, demikian juga sholat Id. Kemudian dalam jihad, demikian juga dalam haji, kita bersatu di bawah bendera pemimpin. Siapa pemimpin yang bisa dijadikan patokan untuk persatuan? Maka beliau mengatakan, makana minal bid'ati bari'an. Selama orang itu, pemimpin itu berlepas diri dari bid'ah. Maksudnya bid'ah ini apa? Fa ini btada'a dhalalan. Bid'ah yang menyimpang sampai tingkatan mengeluarkan orang itu dari Islam.
Yaitu kalau bid'ahnya itu sampai mengeluarkan dari Islam, fala sholata khalfahu. Tidak boleh kita sholat di belakang dia, tidak boleh kita jihad di bawah bendera dia, dan tidak boleh kita haji bersama mereka. Standarnya itu, selama mereka tidak mengamalkan bid'ah sampai mereka keluar dari Islam. Tapi kalau mereka itu masih muslim, walaupun mereka itu ada yang baik, ada juga yang fajir, ada yang taat ibadah, ada yang berkelima dalam dosa dan maksiat, maka kita tetap sholat di belakang mereka. Kita sholat di belakang mereka, kita jihad bersama mereka, dan kita haji di belakang mereka. Berarti apa? Berarti ada patokan di sini, ada buabit, ada kaidah, ada patokan. Kita itu berkumpul dengan pemimpin itu syaratnya apa? Syaratnya selama pemimpin belum kafir. Jika pemimpin sudah sampai tingkatan kafir, maka ibadah-ibadah besar tidak bisa dengan mereka. Tetapi kalau mereka masih muslim, walaupun mereka bergelimang dalam dosa dan maksiat, bahkan mungkin mereka ahlul bidah, selama mereka masih muslim, maka kita bersatu bersama mereka. Jadi patokannya apa? Selama bid'ahnya tidak sampai mukaffirah. Itu sering saya bahas, sering saya sebutkan bahwa bid'ah itu terbagi menjadi 3. Bid'ah itu menjadi 3 tingkatan, dan itu harus paham kita ini. Tidak bisa kita pukul rata. Bid'ah itu semuanya sesat, bid'ah itu semuanya mengeluarkan orang dari Islam. Enggak. Bid'ah itu terbagi menjadi 3. Tinggal kita nanti dudukkan, ini bid'ah sampai tingkatan mana ini. Yang pertama, yang ini yang paling parah ini, bid'ah yang paling parah, yang paling pertama dinamakan dengan bid'atun mukaffirah. Ini tingkatan yang pertama, dinamakan dengan bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang sampai tingkatan orang yang mengamalkan bisa keluar dari Islam. Bid'ah yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Itu biasanya kalau sudah jatuh kepada syirik bid'ahnya, atau kufur, atau nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Misalkan dia berbuat bid'ah, bid'ahnya apa? Bid'ahnya misalkan sedekah maut, sedekah bumi, menyembelih kerbau ditujukan untuk penjaga gunung, penjaga lautan. Bid'ah, ya kan, ini kan enggak pernah diamalkan dalam Islam. Bid'ah, tapi bid'ahnya sudah sampai tingkatan syirik. Berarti apa bid'ahnya itu? Bid'ahnya sudah sampai mukaffirah, karena syirik. Walaupun ketika mengamalkan itu ada bacaan tahlil, ada yasin, ada baca subhanallah, bacaan Islami, tapi menyembelih kerbau ditujukan kepada penjaga laut dan penjaga gunung. Penyembelihannya itu kesyirikan. Jadi bid'ahnya sudah sampai tingkatan syirik. Kalau bid'ahnya sudah sampai tingkatan seperti ini, maka kita namakan itu bid'ah mukaffirah. Bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukaffirah. Atau misalkan seorang dia itu mengamalkan praktek sihir, walaupun namanya ustaz, namanya kiai, namanya bacaannya Islami, bacaan bahasanya itu kayak Al-Quran, tetapi itu praktek sihir, dan dia kerjasama sama syaitan dalam praktek ini, maka orang itu bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukaffirah. Ini bid'ah yang pertama, tingkatan yang paling parah bid'ah ini. Yang kedua, tingkatan yang di bawahnya, tingkatan bid'ah di bawahnya dinamakan dengan bid'ah ghalidhah. Bid'ah yang ghalidhah, yaitu bid'ah yang keras. Keras itu maksudnya itu mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, sehingga dia keluar dari daerah ahli sunnah, lingkaran ahli sunnah orang itu. Cuma dia masih muslim. Orang itu keluar dari ahlu sunnah, dia bukan ahlu sunnah gara-gara perbuatan itu. Cuma dia masih dijuluki sebagai orang muslim. Itu bid'ah. Ini apa bid'ah ini? Bid'ah yang menyelisih usul akidah ahli sunnah. Jadi bid'ahnya itu sampai menyelisih usul
Usul itu apa? Perkara yang disepakati sama ulama-ulama ahli sunnah. Poin-poin yang disepakati ini. Ada orang menyelisih ini, maka dia bid'ahnya sudah sampai tingkatan ghalidhah. Yaitu bisa dijuluki sebagai, dicap sebagai ahlul bidah. Orang seperti ini. Jadi kemudian yang ketiga saya sebutkan yang ketiga dulu, nanti baru saya jelaskan, saya contohkan biar paham. Yang ketiga dinamakan dengan bid'ah khafifah. Bid'ah khafifah yaitu apa? Bid'ah yang ringan. Bid'ah yang ringan yaitu bid'ah perkara baru dalam Islam, cuma tidak menyelisih usul Ahlussunnah wal Jamaah. Contohnya misalkan zikir jamaah atau zikir pakai tasbih. Orang meyakini pakai tasbih lebih bagus daripada pakai jari. Bid'ah enggak? Bid'ah. Karena Rasulullah tidak pernah pakai tasbih. Ya. Kalau orang zikirnya pakai tasbih, dia meyakini itu bahwasanya pakai tasbih itu mulia. Itu bid'ah. Bid'ahnya kemana? Dari dia itu meyakininya itu. Tapi kalau dia itu zikir pakai tasbih, kenapa? Karena untuk membantu. Contohnya misalkan orang itu susah sekali berzikir pakai jari karena susah sekali ngitungnya, sering lupa. Boleh pakai tasbih karena untuk membantu. Bukan meyakini itu baik. Pakai jari lebih baik. Cuma ini membantu supaya zikir saya itu nggak salah terus gitu. Itu nggak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia meyakini tasbih itu mulia gitu, itu bisa jatuh pada bid'ah. Tapi bid'ah seperti ini atau perayaan-perayaan hari Islam lah itu, apakah bid'ah seperti ini itu orang itu dicap sebagai ahlul bidah? Nggak bisa, karena ini tidak masuk dalam usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pahami ya? Jadi walaupun bid'ah itu haram, dan bid'ah tidak akan diterima sama Allah Ta'ala, ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun, ditolak. Cuma yang menjadi pembahasan kita, orang yang mengamalkan dicap sebagai ahlul bidah nggak bisa, karena dia tidak mengamalkan bid'ah yang bertentangan dengan usul akidah Ahlussunnah. Nggak paham ini rincian ini penting sekali, karena terkadang kita itu karena kita itu belajarnya global, kita jarang belajar rincian seperti ini. Akhirnya kita mengecap semua orang yang mengamalkan bid'ah, semuanya dicap sebagai ahlul bidah semua itu. Nggak bisa. Terkadang ada beberapa bid'ah yang itu tidak mengeluarkan seseorang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Orangnya masih Ahlussunnah wal Jamaah, cuma dia jatuh dalam perkara itu dan dia tidak dicap sebagai ahlul bidah. Dia masih dinamakan sebagai Ahlussunnah. Ya, jadi bid'ah itu terbagi menjadi 3 macam tingkatan. Yang pertama dinamakan dengan bid'ah mukaffirah. Kalau kata para ulama itu maksudnya mukaffirah itu yang menyelisihi ma'lum minaddin bidarurah. Itu bahasanya. Bahasanya itu adalah ma'lum minaddin bidarurah. Jika bid'ahnya menyelisihi perkara yang sudah maklum, sudah jelas kalau itu bagian dari agama. Orang awam semuanya faham kalau itu masuk dalam ranah agama. Itu namanya bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukaffirah. Orang misalnya mengatakan sholat jamaah, sholat 5 rakaat itu nggak wajib. Bid'ah. Orang mengatakan seperti itu. Tapi tingkatannya apa? Kufur. Mukaffirah. Kenapa? Karena kewajiban sholat 5 kali sehari semalam itu maklum minaddin bidarurah istilahnya itu. Orang semuanya faham, nggak ada yang nggak faham kan itu. Jadi itu namanya bid'ah sampai tingkatan mukaffirah. Kemudian kedua bid'ah ghalidhah, bid'ah yang keras, mengeluarkan orang itu dari al-sunnah, cuma tidak sampai mengeluarkan orang itu dari Islam. Seperti 73 golongan yang Rasulullah mengecap mereka sebagai penghuni neraka. 72 di neraka, yang 1 selamat. Ya, siapa yang selamat? Ahlussunnah. Tapi Rasulullah ketika menyebutkan 73 golongan, Rasulullah mengatakan di awal, sataftariku hadhil ummah, umatku ini, umat masih dijuluki sebagai umatnya Rasulullah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72 di neraka jahanam. Apakah mereka kafir? 72 itu tidak, karena mereka masih dipanggil sama Rasulullah sebagai umatku. Mereka tidak kafir, tapi mereka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Jika mereka menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah,
yang sudah disepakati sama para ulama kita. Kemudian ketiga, bid'ah. Perkara bid'ah cuma dinamakan dengan bid'ah khafifah, yang tidak sampai mengeluarkan orang dari ahlu sunnah, apalagi mengeluarkan orang dari Islam, sehingga orangnya masih muslim, masih ahlu sunnah. Yaitu jika dia menyelisihi bukan usul ahlu sunnah, tapi perkara-perkara yang itu perkara baru, cuma tidak sampai bertentangan dengan usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah itu ulama kita itu dulu pernah saya sebutkan ketika bicara masalah misalkan masalah iman kepada takdir. Iman kepada takdir itu kan dulu pernah saya sebutkan, iman kepada takdir harus beriman kepada 4 perkara. Iman kepada ilmu Allah, iman kepada penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, iman kepada kehendak Allah, yang keempat, iman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Misalkan terjadi kejadian, misalkan ada orang kecelakaan jeder, jatuh. Kita harus percaya bahwa kecelakaannya orang itu terjadi karena takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah mengetahui sebelum terjadi, Allah sudah menulis kejadian itu di Lauhul Mahfuz, Allah menghendaki kecelakaan itu terjadi. Yang keempat, Allah menciptakan kejadian itu. 4 perkara ini, kata ulama, kata Imam Syafi'i belum mengatakan naziru al-qadariyata bil ilmi. Kalau kita ketemu dengan orang Qadariyah, Qadariyah itu yang menolak takdir, apa kata beliau? Bantah mereka dengan fase yang pertama dulu, yaitu masalah ilmu Allah Ta'ala. Menetapkan nggak mereka? Kita diskusi dengan mereka, kamu percaya dengan ilmu Allah nggak? Allah itu mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Maka beliau mengatakan, Imam Syafi'i, fa'in aqarru khusimu. Kalau mereka menetapkan ilmu, masuk bantahan kedua. Maksudnya kedua, penulisan Allah, kamu percaya nggak Allah itu menulis sebuah kejadian di Lauhul Mahfuz? Mereka percaya, masuk ketiga. Kata beliau mengatakan, kalau mereka mengingkari yang pertama, maka mereka kufar. Misalkan ada orang misalkan, kamu percaya nggak bahwasanya Allah itu mengetahui kejadian ini sebelum terjadi? Jawaban enggak. Allah baru tahu setelah terjadi, maka antum kafir. Kenapa kafir? Karena siapa yang mengingkari 2 poin pertama, ilmu dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, kafir. Bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukaffirah. Nah itu Qadariyah awal itu menolak 2 ini. Menolak sampai ilmu dan penulisan di Lauhul Mahfuz mereka tolak. Maka mereka dicap sebagai orang kufar. Mereka orang kafir. Kenapa? Karena bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukaffirah. Sedangkan orang yang menetapkan 2 pertama, ilmu dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz, tapi mereka tidak percaya kehendak Allah dan tidak percaya penulisan Allah, maka ini dicap sebagai ahlul bidah. Dan itu yang dinamakan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu yang ini. Mu'tazilah dicap sebagai ahlul bidah karena masuk ini, mengingkari 2 poin yang kedua. Tapi mereka tidak bisa dikafirkan. Mu'tazilah tidak dikafirkan. Kenapa? Karena mereka masih menetapkan ilmu Allah dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Maksudnya itu apa? Maksudnya yang perlu saya sampaikan, saya tegaskan itu, bid'ah itu harus kita dudukkan. Ini bid'ahnya sampai tingkatan mana ini orang ini? Ini sampai tingkatan mana? Terkadang ada perkara bid'ah dijuluki oleh para ulama bid'ah, misalkan kunut itu subuh itu bid'ah. Ada sahabat yang kata seperti itu. Innahu muhdats ya bunayya. Kunut itu perkara baru dalam agama, wahai putraku. Apakah pelakunya itu sampai dia itu keluar dari Ahlussunnah? Tidak. Tidak. Walaupun ulama mengecap, ada yang berpendapat itu bid'ah, tidak sampai mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah. Dan itu fahami ini, istilah seperti fahami. Kalau nggak faham, bahaya kita nanti akan mengecap banyak orang yang tidak layak kita cap sebagai ahlul bidah. Setelah itu kita cap sebagai ahlul bidah, dan itu dhalim. Sehingga bahwa kita dudukkan setiap masalah itu pada porsinya. Ketika kita berbeda dengan seseorang, pertama yang kita lihat itu, ini masalah apa ini? Masalah kita ini apa? Ya, kita dudukkan dulu masalahnya itu. Misalkan ini, bagaimana kalau orang dia menjadi seorang imam dan dia itu masih mengadakan ziarah kubur orangnya? Ada orang yang dia itu imam di sebuah kampung dan imamnya itu ya gemar ziarah kubur lah, ke kuburan para wali. Apa hukumnya? Maka kita dudukkan lagi, ziarah kuburnya sampai tingkatan apa? Yang ziarah kuburnya sampai tingkatan, ziarah kuburnya itu sampai tingkatan istighotsah, misalkan. Istighotsah itu apa? Minta kepada si mayit. Maka kita akan bid'ahnya mukaffirah. Dan itu syirik. Nah, itu perbuatan syirik.
Berarti kalau kita tahu seperti itu, ini imamnya bid'ahnya sudah sampai tingkatan mukafirah. Karena tahu saya, yakin saya secara jelas, entah saya itu mendengar langsung atau saya melihat langsung, dia itu minta kepada si penghuni kubur. Ya fulan, misalkan ya fali fulan, tolong berikan saya anak. Ini bid'ah, tapi sudah sampai tingkatan kufur karena itu syirik. Boleh nggak kita sholat di belakang orang itu? Tidak dibolehkan, batal sholat kita. Ya, sholat kita nggak boleh karena kita tahu dia itu siapa. Kalau pertanyaan lah itu, ya dia itu nggak sampai minta kepada penghuni kubur, cuma dia itu bertawasul. Bertawasul, masih tawasul itu apa? Dia minta sama Allah, bukan minta kepada penghuni kubur. Wahai Tuhanku, dia minta sama Allah, wahai Tuhanku, dengan penghuni kubur ini dan kemuliaan beliau, tolong berikan kepada saya anak. Ini hukumnya apa? Harus kita dudukkan setiap perkara itu pada porsinya itu. Tawasul masalah ini apa hukumnya? Banyak ulama yang mengatakan tawasul ini bid'ah. Tidak ada seorang ulama, coy. Bayangkan saya telah masalah ini panjang, saya itu masalah tawasul. Sampai saya punya buku. Tadi sudah mau saya cetak ini buku ini. Masalah pembahasan tawasul. Yang masalah ini, tawasul yang seperti ini. Bagaimana ulama-ulama kita itu? Ulama kita khilaf panjang sekali dalam masalah ini. Banyak ulama-ulama kita yang mengatakan tawasul ini tingkatannya bid'ah. Tapi tidak ada ulama yang mengecap sebagai tawasul yang syirik. Itu nggak ada. Kalaupun ada seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya menjuluki itu tawasul dengan tindakan syirik kecil. Kenapa namanya syirik kecil? Karena sebagai perantara untuk menjatuhkan kepada syirik besar. Tapi tidak ada seorang ulama yang mengatakan itu syirik akbar. Nggak ada. Sehingga apa? Bid'ah. Cuma kita cap nggak orangnya sebagai orang bid'ah dia itu. Enggak. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Ya paham ya. Jadi dudukkan semua itu pada porsinya itu. Ini itu masalah apa kita ini? Ya, masalah apa gitu. Kalau ada orang misalkan gini, oh enggak, dia enggak tawasul juga. Tawasul itu apa maksudnya? Tawasul itu menyebutkan nama orang untuk penguat dalam doa kepada Allah Ta'ala. Saya minta sama Allah Ta'ala dengan menyebutkan sesuatu sebagai penguat. Itu namanya bertawasul. Kalau ada orang dia enggak tawasul, cuma dia itu berdoa di kuburan, minta sama Allah dan tidak menyebutkan dalam doanya itu, tidak menyebutkan orang yang dikubur. Cuma dia meyakini berdoa di tempat itu lebih mustajab. Dia berdoa di kuburan, wahai Tuhanku, tolong berikan kepada saya anak, tolong berikan rezeki kepada saya. Dia minta sama Allah, enggak pernah minta sama kubur dan enggak menyebutkan penghuni kubur dalam doanya. Faham ini ya ini? Karena keliru memahami fatal ini. Jadi ada orang dia berdoa di kuburan. Ada orang berdoa di kuburan itu macam-macam. Tinggal kita dudukkan, itu maksudnya apa doa di situ? Oh iya, saya doanya minta sama penghuni kubur. Ini kan orang hebat ini. Syirik. Ini syirik seperti ini. Yang kedua, enggak, saya enggak minta sama penghuni kubur. Saya minta sama Allah Ta'ala. Cuma saya sebutkan nama penghuni kubur ini supaya Allah cepat mengabulkan saya. Sehingga saya mengatakan, Tuhanku, dengan kemuliaan, dengan karomahnya orang yang dikubur ini, tolong berikan kepada saya rezeki. Itu yang dinamakan dengan tawasul. Khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Kalau ada orang mengatakan, enggak, saya enggak tawasul, saya enggak menyebutkan orang itu. Cuma saya itu doa di situ minta sama Allah saja. Cuma saya meyakini di situ lebih mustajab. Ini bid'ah. Karena meyakini sesuatu yang lebih utama enggak ada dalilnya. Tapi bid'ahnya apakah sampai tingkatan orang itu dijuluki sebagai ahlul bidah? Tidak, karena tidak menyelisih usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi bid'ah. Kalau bid'ah itu hukumnya apa? Haram dan ibadahnya nggak diterima sama Allah Ta'ala. Itu bid'ah. Cuma apakah dicap orangnya keluar dari Ahlussunnah? Nggak mesti. Atau yang keempat, enggak, saya itu di sini mendoakan si mayit supaya diampuni sama Allah Ta'ala. Hukumnya apa? Saya datang ke kuburan loh, wali misalnya, saya katakan, Tuhanku, si fulan ini adalah orang hebat, dia jasanya besar untuk Islam, tolong ampuni dia, wahai Tuhanku. Hukumnya apa? Sunnah. Kan udah kasih mayit kan gitu. Hukumnya disunahkan kan gitu. Sehingga apa? Orang yang berdoa di kuburan itu harus kita rinci. Kamu di situ ngapain kan gitu. Tidak bisa langsung kita cap, orang-orang ziarah kubur itu kemudian syirik semua mereka itu. Ini boleh kalau seperti ini, karena nggak semua seperti itu kan gitu. Kondisinya manusia beda-beda semua kan, nggak bisa kita pukul rata seperti itu. Nah, jadi intinya ketika pemimpin mereka sudah sampai tingkatan bid'ahnya mukafirah,
maka tidak boleh sholat Jumat di belakangnya, tidak boleh jihad bersama mereka, dan tidak boleh haji bersama mereka. Tapi kalau orangnya itu, pemimpinnya itu berbuat bid'ah tidak sampai tingkatan mukaffirah, walaupun misalkan bid'ahnya sampai tingkatan ghalidhah, apakah kita itu masih sholat Jumat bersama mereka? Iya. Iya, walaupun mereka itu memiliki bid'ah yang besar. Contohnya misalkan gini, imam masjid jami misalkan, kita sholat Jumat cuma di situ, nggak ada tempat yang lain. Tapi dia itu jelas akidah dia mengatakan bahwa azab kubur nggak ada, atau dia mengatakan bahwa jin tidak bisa masuk dalam jasad manusia sehingga tidak ada namanya sihir. Ada banyak orang-orang seperti itu, termasuk orang-orang pergerakan banyak yang seperti ini, seperti yang kelompok besar yang ada di Solo yang mereka mengatakan pakar tafsir Quran. Mereka pun menyatakan nggak ada namanya sihir. Kenapa? Jin tidak bisa masuk dalam tubuh manusia. Sampai akhirnya kan tokohnya kan mengatakan, saya tantang para tukang sihir itu, tolong sihir saya kalau bisa. Kenapa? Karena sihir itu nggak ada. Orang mengingkari sihir, bagaimana hukumnya? Kita katakan orang itu ahlul bidah. Kenapa? Karena sepakat ulama, nggak ada khilaf dalam masalah ini bahwa sihir itu ada. Ayatnya jelas sekali, hadisnya jelas, bahkan Rasulullah disihir juga. Maka siapa yang menolak ini, maka dia ahlul bidah. Tapi kafir enggak. Ya, paham ya? Ini kita dudukan masalahnya. Nah, pertanyaan lah, kalau imam kita itu pendapatnya seperti itu gitu, sihir ya ada, dan dia menjadi khatib Jumat, dan dia menjadi imam Jumat, di mana kita sholatnya di situ. Pertanyaan, sholat kita sah enggak? Sah. Kenapa sah? Karena dia masih muslim. Karena dia itu masih muslim, walaupun dia itu ahlul bidah dari akidah dia. Di akidah masalah itu dia ahlul bidah. Kemudian ketiga, apalagi kalau bid'ahnya itu bid'ah yang ringan, zikir jamaah atau perayaan hari-hari besar, itu semuanya bid'ah yang ringan itu. Ya, jadi jangan gara-gara merayakan seperti itu, wah, ahlul bidah semua mereka itu. Bukan. Ini bid'ah yang ringan. Walaupun tetap namanya bid'ah itu hukumnya haram. Namanya bid'ah itu tetap ditolak sama Allah Ta'ala, akan diterima. Tapi pelakunya itu ahlul bidah atau tidak, nggak mesti. Begitu, hati-hati kita itu, hati-hati. Misalkan perayaan, misalkan apalah itu, perayaan besar lah itu tidak sampai tingkatan mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak terima, iya, karena masuk dalam kaidah man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan amal tidak pernah ada contohnya dari kami, maka amal itu tertolak. Cuma tidak semua sesuatu yang haram mengakibatkan orang itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang misalkan cukur jenggot, ada orang misalkan muspil, ada seorang perempuan nggak pakai jilbab keluar rumah. Pertanyaan, orang yang keluar rumah nggak pakai jilbab, dia keluar dari Ahlussunnah nggak? Oh, ini bukan salafi ini kan itu. Misalnya orang ini bukan salafi semua ini. Nah, salafi itu apa standar? Orang dikeluarkan dari Ahlussunnah itu kenapa kan itu? Karena dia meyakini sesuatu keyakinan yang bertabrakan dengan usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesuatu maksiat itu, sesuatu yang haram, tidak mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Orang minum khamr, orang itu keluar dari Ahlussunnah enggak? Selama dia masih meyakini itu haram. Orang nggak pakai jilbab, nggak keluar, itu dosa besar. Masuk dalam dosa besar, cuma tidak sampai mengeluarkan orang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka itu ingat, karena saya lihat banyak orang yang keliru dalam bab ini. Menghukumi seseorang yang dia dikeluarkan dari Ahlussunnah, padahal perkara-perkara itu tidak bisa mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi fahami, hati-hati dalam masalah ini. Nah, jadi lihat, kita sholat Jumat, kita sholat jihad, kita haji harus bersama pemimpin yang terbebas dari bid'ah mukaffirah. Kalau sudah pemimpinnya sudah sampai bid'ahnya mukaffirah, maka kita tidak sholat bersama mereka, kecuali kalau tidak ada pilihan yang lain. Misalkan gini, kecuali kalau kita bisa sholat di rumah, bisa. Misalkan gini, saya contohkan, misalkan di sebuah kampung sholat Jumat cuma di situ.
Antum cari sholat Jumat nggak ada lagi. Pemimpinnya atau imamnya kita yakin, nggak ada keraguan kita ini, yakin kalau dia itu sudah jatuh pada bid'ah mukaffirah. Pertanyaan terus, bagaimana sholat kita? Sholat kita diniatkan sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat di belakang mereka nggak sah. Tapi kita sholatnya niatnya sholat zuhur. Tetap kita sholat di situ, cuma niatnya sholat zuhur. Tidak boleh diniatkan sholat Jumat karena tidak sah di belakang mereka. Yang kita sudah yakin dia itu adalah orang yang jatuh dalam bid'ah yang mukaffirah. Tapi kalau kita masih prasangka dan praduga, nggak boleh dianggap, tidak boleh dijalankan. Oh, kemungkinan orang itu sudah jatuh pada perkara mukaffirah, dia nggak bisa, kemungkinan nggak bisa dipakai. Harus yakin, tidak boleh prasangka dan praduga. Jadi intinya syiar-syiar agama yang besar, sholat Jumat, jihad, kemudian haji harus bersama pemimpin. Kenapa harus bersama pemimpin? Supaya Islam itu bersatu. Kalau zaman dulu sholat Jumat itu di satu kota hanya satu masjid. Sholat Jumat itu. Nah itu kenapa kalau di Jawa? Di Jawa itu mesti pusat kota itu ada alun-alun. Setelah itu ada masjid jami. Hampir di Jawa itu kayak itu. Ya kan? Di Jawa itu mesti ada alun-alun di pusat kota itu. Mesti sebelah masjid alun-alun itu mesti ada masjid besar yang sering dinamakan dengan masjid jami. Ya kan? Kenapa seperti itu? Karena Islam dari dulu sampai sekarang di satu kota sholat Jumat itu cuma satu tempat, namanya masjid jami. Tempat ibadah atau tempat sholat itu nanti terbagi menjadi tiga. Yang pertama musola. Apa itu musola? Tempat yang bukan didirikan untuk sholat berjamaah. Contohnya saya di rumah punya kamar untuk sholat saya sendiri, itu namanya musola. Lapangan yang digunakan sholat id, maka jadinya musola ketika itu. Nah, itu namanya musola. Kemudian yang kedua, tempat yang dibikin untuk sholat berjamaah, namanya masjid. Seperti ini namanya masjid. Kenapa? Ada karpetnya, ada imamnya, ada azannya, mikrofonnya ada. Memang ini dibangun untuk sholat jamaah. Sehingga dibikin soft itu ada. Ini namanya masjid. Kemudian yang ketiga, ada namanya masjid jami. Apa itu? Jami itu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Kalau kita masuk di tempat ini, walaupun namanya musola misalkan sini ya. Kalau kita masuk di tempat ini, kita itu sholat tahiyatul masjid nggak? Sholat. Kenapa? Karena ini bukan musola. Sehingga penamaan musola, langgar, surau di Indonesia itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena itu bukan musola, tapi itu namanya masjid biasa. Walaupun tidak digunakan untuk sholat Jumat. Karena syarat menjadi masjid itu bukan untuk sholat Jumat. Syaratnya itu enggak. Syaratnya masjid itu adalah yang digunakan untuk sholat berjamaah. Itu namanya masjid. Jadi kalau zaman dulu itu masjid itu banyak. Masjid itu banyak di satu kota. Tapi yang digunakan untuk sholat Jumat itu hanya satu masjid terpusat. Sehingga harus ada alun-alun, karena kalau sholat Jumat bludak biasanya itu. Nah, sehingga dinamakan dengan masjidnya namanya masjid jami. Di Madinah kayak itu. Di Madinah itu kayak itu. Madinah itu zamannya Rasulullah, namanya setiap kabilah itu punya masjid. Setiap kabilah. Tapi semuanya nggak ada yang boleh ngadakan sholat Jumat. Sholat Jumat semuanya terpusat di masjidnya Rasulullah, Masjid Nabawi. Nah itu terkadang ada seorang sahabat sholat bersama Rasulullah, seperti Mu'adz bin Jabal kan sholat bersama Rasulullah sholat Isya. Setelah itu pulang ke kabilah, pulang kampung. Ketika sampai di kampungnya, beliau sholat lagi menjadi imam sholat Isya. Menunjukkan apa? Setiap kabilah itu punya masjid untuk sholat berjamaah di kabilah itu, di kampung itu. Tapi tidak ada sholat Jumat di setiap kampung. Adanya di mana? Di masjid jami. Sehingga kenapa kalau ada alun-alun sebelahnya masjid jami? Karena alun-alun itu untuk persiapan kalau masjidnya bludak. Supaya apa? Syiar Islam itu nampak di sebuah tempat ramai bludak. Gitu. Itu namanya syiar Islam. Akhirnya kan sekarang kan nggak difahami seperti ini. Kenapa kalau ada namanya masjid jami? Orang nggak paham lagi. Gitu. Alasannya kenapa harus ada alun-alun? Nggak paham gitu. Sehingga bahwa setiap tempat ngadakan sholat jamaah, sholat Jumat sendiri-sendiri kan itu. Sehingga syiar Islam itu hilang.
Syariat Islam itu hilang karena seperti itu. Nah pertanyaan, lalu siapa yang akan jadi imam dan khotib? Kalau zaman dulu, dan itu budaya zaman dulu. Zaman dulu yang berhak jadi khotib dan imam adalah pemimpin di kota itu. Tidak boleh seorang pun menjadi khotib dan sholat Jumat kecuali dengan seizin pemimpin. Misalkan gini, di kota, maka siapa yang berhak menjadi khotib dan menjadi imam? Ya wali kota. Kalau di tingkatan kabupaten, siapa yang berhak masjid kabupaten misalkan? Siapa yang berhak menjadi imam? Ya bupati. Khotibnya bupati. Kalau tingkatan sampai misalkan sampai ke provinsi, berarti Pak Gubernur. Ya, setelah itu kalau sampai di masjidnya negara, ya berarti yang berhak menjadi imam siapa? Khotibnya itu ya presiden. Tidak boleh seorang itu menjadi khotib ketika pemimpin masih ada di situ, kecuali kalau pemimpin mengizinkan. Pertanyaan, lalu bagaimana kalau dengan pemimpin yang zalim? Kalau pemimpinnya zalim, misalnya korupsi, dusta, dan yang lainnya misalnya, tetap kita sholat di belakang mereka. Kita tetap sholat di belakang. Dan ini dibahas sama beliau di sini. Poinnya itu. Poinnya kalau seandainya pemimpin kita itu, bagaimana kalau pemimpin kita itu dia itu orang fajir, pelaku dosa besar, itu namanya orang yang fajir. Tetap kita sholat di belakang mereka. Tidak boleh kita itu tinggalkan sholat Jumat sampai akhirnya kita nggak sholat Jumat karena pemimpinnya orang fajir, atau karena pemimpinnya itu jatuh dalam bid'ah yang tidak mukafirah, maka hukumnya tidak dibolehkan. Bahkan nanti bisa jatuh kita itu termasuk alul bidah juga kalau kita tinggalkan sholat Jumat gara-gara imamnya itu beda dengan kita, maka kita itu nanti bisa jatuh pada perkara bid'ah. Kecuali kalau ada masjid yang lain, misalkan seperti di zaman sekarang kan masjid itu kan bukan hanya masjid jami yang diganti dengan sholat Jumat, banyak. Kalau seperti ini ya kita punya pilihan banyak. Kalau seperti itu ya berarti kita itu cari pilihan yang terbaik. Jadi sholat syiar-syiar yang besar. Ketika juga dalam masalah sholat itu ya, termasuk juga penetapan waktu sholat. Penetapan waktu sholat. Bagaimana kalau pemimpin kita itu menetapkan waktu sholat? Aduh, ini bagi kita pendapatnya nggak kuat ini pemimpin ini. Dalam penetapan waktu. Boleh nggak kita itu sholat bersama mereka? Boleh. Boleh. Boleh nggak pemimpin kita bantah karena pendapatnya itu kita anggap nggak tepat? Tidak boleh secara terang-terangan. Kita kalau mengamalkan pendapat pribadi silahkan diamalkan sendiri, tetapi tidak boleh memaksa orang lain. Contohnya apa yang sering itu? Yang paling sering itu tentang fajar sodik. Ini sempat ramai di kita. Di kita sempat ramai. Tahun berapa ya itu ramai itu? Ya itu pada fajar sodik masuk ke Indonesia, pemahaman fajar sodik yang meyakini bahwa penetapan sholat subuh, waktu sholat subuh di Indonesia terlalu awal. Sampai ada yang mengatakan lebih awal 20 menit, ada yang sampai 40 menit, kan jauh sekali kan itu. Ini pun sempat terjadi juga masalah ini, masalah fajar sodik itu di Saudi. Waktu itu masih Syekh bin Baz yang menjadi ketua Lajnah Daimah, yaitu ketua MU-nya lah Saudi Arabia. Ada orang yang memunculkan kegaduhan di Saudi Arabia yang mengatakan bahwa jadwal sholat subuh di Saudi nggak tepat. Akhirnya Syekh bin Baz mengumpulkan ulama, disebar di setiap kota di Riyadh, di Jeddah, disebar ulama-ulama tim-tim ini untuk meneliti tentang fajar sodik di Saudi. Setelah selesai diteliti lama itu, dicek apakah jadwal sholat itu benar. Setelah itu mereka kumpul lagi rapat dengan Syekh bin Baz, dan hasil rapat mereka jadwal sholat tentang sunat subuh itu di Saudi sudah tepat. Itulah jadwalnya dari Ummul Qura dulunya. Akhirnya Syekh bin Baz mengatakan, siapa yang bicara lagi tentang fajar sodik di Saudi penjara. Kenapa? Karena telah membuat gaduh masyarakat. Akhirnya kan nggak bisa diterima pemahaman mereka. Setelah itu keluar negeri, dibawa ke Malaysia, dibawa ke Eropa, dibawa ke termasuk Indonesia. Ketika dibawa ke Indonesia, banyak diterima. Akhirnya gaduh, terjadi perpecahan dahsyat.
Gara-gara Fajar Shodiq sampai akhirnya sesama teman-teman salafi ada yang saling tahdir-tahdiran, saling menyesatkan, sampai tidak mau salat, tidak mau sholat di masjid si fulan karena beda pandangan dalam masalah Fajar Shodiq. Ini kan jadi masalah seperti ini kan itu. Terus bagaimana sikap kita itu? Sikap kita masalah yang besar seperti ini kita kembalikan kepada pemimpin. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat bersama imam dan benar sholatnya, waktunya dan tata caranya, maka benarnya untuk imam dan makmumnya. Dan siapa yang sholat bersama imam, imam itu keliru waktunya atau tata caranya, maka benar bagi makmumnya, kekeliruan bagi imamnya. Berarti apa? Kalau seandainya penetapan jadwal sholat itu keliru, pemimpinnya akan menanggung dosa kita. Kalau kita sah-sah saja, kita kan kita sebagai masyarakat. Ya. Nah, jadi Mas Edan di dunia, pahami ya, jadwal sholat dunia semuanya mengadopsi sistem umul qura yang ada di Saudi. Semuanya merja rujukan penetapan waktu sholat di dunia itu semuanya pakai jadwalnya umul qura. Dan itu yang ditetapkan sama saya pintas. Nah itu hati-hati dalam masalah ini, hati-hati. Misalkan gini, saya contohkan lagi misalkan ya. Saya melihat hilal. Hilal itu awal Ramadan. Melihat dengan mata saya. Saya sendiri. Saya melihat hilal sendiri, jelas saya melihat tidak ada keraguan dengan mata saya, hilal kelihatan. Saya nggak bawa teman sebagai saksi, saya melihat sendiri. Setelah itu saya laporan kepada pemerintah. Saya tadi melihat hilal sendiri. Berarti apa? Besok itu Ramadan. Atau kalau bulan Ramadan, ya terakhirnya besok itu sudah Syawal. Pemerintah bertanya, mana saksinya? Saksinya 2 orang laki-laki. Enggak, saya nggak bawa saksi, mau saya lagi perjalanan sendirian saya kan itu. Tapi saya melihat. Pemerintah kalau tidak menerima persyaratan kita, terus apa yang kita perbuat? Masalah itu saya hanya sebagai masyarakat saya ngomong apa gitu. Maka kata para ulama fikih, orang itu boleh mengamalkan pendapat pribadi untuk diri sendiri. Misalkan besok itu Ramadan dan kita sudah di akhir ya bulan Sya'ban misalkan ya. Setelah itu kita melihat hilal. Berarti saya besok puasa karena saya sudah yakin. Saya melihat dengan mata saya. Boleh nggak saya memaksa istri saya, anak saya, semua orang? Nggak boleh. Kenapa? Karena akan membuat gaduh di masyarakat. Bisa dipahami ya, ya? Termasuk apa? Demikian juga tentang penetapan awal bulan misalkan Syawal, ya sama saja. Tujuannya apa? Tujuannya supaya umat itu dalam syiar ibadah yang besar, mereka itu bersatu di sebuah negara. Tidak ada perpecahan. Kalau ditanya misalnya, pemimpin kita kan seperti ini semua. Walaupun seperti itu. Selama pemimpin kita tidak sampai tingkatan kufur, tidak sampai dengan kafir, tetap kita bersama mereka. Dari itu, fahami, termasuk akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Ini yang pertama. Jadi, sholat Jumat, demikian juga sholat Id bersama mereka. Yang kedua, termasuk berjihad. Ibadah besar yang kedua, yaitu jihad bersama mereka. Pertanyaan, lah kalau pemimpin kita yang memerintahkan kita berjihad, mereka itu ahlul bidah, hatta walaupun ahlul bidah, kita harus bergabung dengan mereka. Jadi jihad itu urusan yang besar dan itu nggak main-main, karena itu nanti menyangkut masalah darah. Tidak boleh berjihad kecuali dengan bendera pemimpin, benderanya pemimpin. Sedangkan bendera masing-masing kelompok maka tidak dibolehkan. Kenapa? Karena yang sering terjadi kalau jihadnya tidak dengan bendera pemimpin, setelah menang mereka nanti akan perang sendiri mereka nanti. Dan ini terjadi di mana? Di Suriah seperti itu, Irak seperti itu. Ketika banyak aliansi militer jihad, mereka bertemu malah mereka tembak-tembakan. Padahal siapa itu? Sesama mujahid. Cuma aliansinya berbeda, perang sendiri. Dan itu terjadi di mana-mana. Sehingga tidak boleh jihad kecuali dengan bendera pemimpin.
Kecuali kata para ulama, kecuali kalau jihadnya jihad difa. Difa itu kalau kita diserang. Kalau kita diserang semua orang kafir, maka semuanya wajib fardu ain untuk membela diri. Pertanyaannya, kalau pemimpin tidak memerintahkan, pemerintah melarang misalkan, nggak bisa, karena kita menyelamatkan nyawa kita. Sudah tidak ada lagi ketaatan dari pemimpin dalam masa ini. Tetapi kalau jihadnya itu jihad tolak itu ekspansi keluar. Kita keluar dari kampung kita untuk pergi ke kampung yang lain untuk berjihad. Itu harus pakai bendera pemimpin. Tidak boleh lihat bendera masing-masing, nggak boleh. Harus lihat pemimpin. Kemudian yang ketiga, ibadah besar yang kita itu harus bersama pemimpin, yaitu ibadah haji. Ibadah haji. Ibadah haji itu cuma satu. Pertanyaanlah, kalau pemimpinnya itu dosa dan maksiat, kata pemimpinnya dosa dan maksiat, kita tetap mengamalkan ibadah haji bersama mereka. Tidak boleh kita mengadakan haji sendiri, walaupun pemimpinnya zalim. Sehingga ibadah-ibadah yang besar seperti ini, sholat Jumat, sholat Id, kemudian seperti jihad, kemudian juga haji, maka kita harus bersatu dengan mereka. Contohnya misalkan ini, jihad ya. Kalau seandainya Indonesia perang sama negara lain, misalkan perang sama komunis, kemudian setelah itu pemerintah mewajibkan masyarakat untuk militer, yaitu wajib militer, di mana pemerintah menyatukan semua orang pribumi atau orang Indonesia, baik yang Muslim, Kristen, Muslimnya dari semua aliran, baik yang ormas ini semuanya harus bersatu untuk membela pemimpin atau pemerintah untuk melawan satu musuh bersama, yaitu komunis. Apa yang kita kerjakan? Kita harus bergabung dengan mereka. Walaupun apa? Kita terkadang harus bergabung sama orang kafir, orang Kristen. Kita juga harus bergabung sama orang-orang ahlul bidah. Kenapa? Karena itu musuh bersama. Dan pemerintah mewajibkan. Maka kita harus bergabung dengan mereka. Walaupun kita berbeda dalam keyakinan, berbeda dalam akidah. Nah itu fahami ya. Kita bergabung dengan ahlul bidah itu nanti ada dua macam. Bergabungnya kita dengan ahlul bidah itu ada dua. Yang pertama, bergabung untuk melawan musuh bersama. Apa hukumnya? Hukumnya boleh. Boleh. Yang kedua, bergabung untuk mengambil faidah di antara mereka, maka hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita Ahlus Sunnah, kita nggak boleh bergabung dengan Ahlul Bidah untuk mengambil faidah, nggak boleh. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi ibadah-ibadah besar itu harus seperti itu. Tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Ya, sampai sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Kalau pembahasan setelahnya nanti ada pembahasan fikih, tapi dimasukkan dalam kitab akidah. Nanti setelah itu baru penutup. Berarti mungkin masih ada 2 pertemuan lagi. Setelah itu kita selesai kitab ini. Masih ada yang 2 atau 3 pertemuan lah. Ya sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.